Nama Ganjar Pranowo telah lama dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Namun, kisahnya tidak dimulai dari panggung politik yang megah, melainkan dari kehidupan sederhana di sebuah desa di Jawa Tengah. Lahir dari keluarga biasa, Ganjar tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat bagaimana orang tuanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ayahnya seorang polisi sederhana, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang penuh kasih. Dari sinilah Ganjar belajar bahwa integritas bukan sekadar kata, tetapi sesuatu yang harus dijalani setiap hari. Masa kecilnya diwarnai dengan kehidupan desa yang penuh kebersamaan. Ia sering bermain bersama teman-temannya di sawah, sungai, dan jalanan kampung. Namun di balik keceriaan itu, ia juga menyaksikan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat sekitar. Kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan akses layanan publik yang belum merata. Pengalaman-pengalaman tersebut perlahan membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia mulai memahami bahwa perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Harus ada orang yang berani mengambil langkah untuk memperjuangkannya. Ketika memasuki masa sekolah, Ganjar dikenal sebagai anak yang aktif dan kritis. Ia tidak hanya fokus pada pelajaran, tetapi juga aktif dalam organisasi. Disinilah jiwa kepemimpinannya mulai terlihat. Ia sering menjadi penggerak dalam berbagai kegiatan, mulai dari diskusi hingga aksi sosial kecil di lingkungan sekolah. Perjalanan hidupnya semakin terbentuk ketika ia melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di dunia kampus, Ganjar tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat dalam berbagai gerakan mahasiswa. Ia belajar tentang demokrasi, keadilan sosial, dan pentingnya suara rakyat dalam menentukan arah bangsa. Di tengah dinamika itu, ia mulai menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, baik dari segi sumber daya maupun keberagaman budaya. Namun, kekayaan itu belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Ketimpangan masih menjadi tantangan besar. Kesadaran inilah yang menjadi titik awal tekadnya. Ganjar tidak ingin hanya menjadi penonton. Ia ingin menjadi bagian dari solusi. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang, dari desa hingga kota, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Langkah awalnya mungkin kecil, namun penuh makna. Ia mulai dari hal-hal sederhana, mendengarkan, memahami, dan membantu. Baginya, kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pelayanan. Seiring waktu, semangat itu terus tumbuh. Ia mulai memasuki dunia politik dengan membawa nilai-nilai yang telah ia pegang sejak kecil. Bukan perjalanan yang mudah, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik akan membawa perubahan besar. Bab ini adalah awal dari perjalanan panjang seorang anak desa yang bermimpi besar untuk Indonesia. Sebuah perjalanan yang tidak hanya tentang dirinya, tetapi tentang harapan jutaan rakyat yang ingin melihat negeri ini menjadi lebih baik. Perjalanan Ganjar Pranowo memasuki dunia pengabdian tidak terjadi secara tiba-tiba. Setelah melalui masa pembelajaran di bangku kuliah dan berbagai pengalaman organisasi, ia mulai memahami bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian untuk terjun langsung ke dalam sistem. Langkah awalnya di dunia profesional dimulai sebagai seorang advokat. Dalam profesi ini, Ganjar melihat secara langsung berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan kecil. Ia sering menemui kasus-kasus di mana keadilan terasa jauh dari jangkauan rakyat biasa. Pengalaman ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi, bukan menindas. Ia belajar bahwa suara rakyat kecil seringkali tenggelam dalam sistem yang rumit dan tidak berpihak. Dari sinilah muncul dorongan kuat untuk membawa perubahan dari dalam. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke dunia politik, itu bukan sekedar pilihan karir, melainkan panggilan hati. Ganjar bergabung dengan partai politik dan mulai meniti jalan sebagai wakil rakyat. Ia percaya bahwa melalui jalur ini, ia dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih luas. Sebagai anggota legislatif, Ganjar dikenal sebagai sosok yang vokal dan berani.
Ia tidak ragu untuk menyuarakan kritik, terutama terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Baginya, menjadi wakil rakyat berarti harus siap mendengar, memahami, dan memperjuangkan kepentingan mereka. Di berbagai kesempatan, ia turun langsung ke lapangan. Ia mengunjungi desa-desa, berbicara dengan petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya. Ia mendengarkan keluhan mereka tentang harga hasil panen, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan. Interaksi langsung ini menjadi kekuatan utama dalam gaya kepemimpinannya. Ganjar tidak ingin hanya melihat data di atas kertas, ia ingin merasakan sendiri realitas yang dihadapi rakyat. Dari sana, ia bisa memahami apa yang benar-benar dibutuhkan. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Dalam dunia politik, ia menghadapi berbagai tantangan, perbedaan pandangan, tekanan, hingga kritik. Ada kalanya langkahnya dipertanyakan, bahkan ditentang, tetapi ia tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa perubahan tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan. Dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika jalan terasa berat. Baginya, setiap kritik adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Seiring waktu, dedikasinya mulai mendapat perhatian luas. Banyak yang melihatnya sebagai sosok pemimpin yang berbeda, lebih dekat, lebih terbuka, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perjalanan Ganjar di fase ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kenyataan. Ia memilih untuk tidak menjauh dari masalah, melainkan mendekatinya dan mencari solusi. Bab ini menggambarkan bagaimana seorang individu mulai mengukir peran nyata dalam kehidupan bangsa. Dari ruang sidang hingga pelosok desa, Ganjar terus melangkah dengan satu tujuan, menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika Ganjar Pranowo dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar sebagai pemimpin daerah, perjalanan pengabdiannya memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar menyuarakan aspirasi, kini ia berada di posisi untuk mewujudkan perubahan secara nyata. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Tanggung jawab yang diemban tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga menyangkut kehidupan jutaan orang. Setiap keputusan memiliki dampak yang luas, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan matang. Ganjar memahami bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang kepercayaan. Kepercayaan dari rakyat adalah amanah yang harus dijaga. Oleh karena itu, ia memilih pendekatan yang berbeda, memimpin dengan hati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang terbuka dan komunikatif. Melalui berbagai cara, termasuk media sosial, Ganjar berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat. Ia membuka ruang dialog, menerima kritik, dan merespons keluhan secara langsung. Baginya, komunikasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Salah satu ciri khas kepemimpinannya adalah kebiasaannya turun langsung ke lapangan. Tanpa banyak protokol, ia mengunjungi pasar, sekolah, rumah sakit, hingga desa-desa terpencil. Ia ingin melihat sendiri kondisi yang sebenarnya, bukan hanya laporan di atas meja. Dalam setiap kunjungan, ia tidak hanya datang ketika Ganjar Pranowo dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar sebagai pemimpin daerah, perjalanan pengabdiannya memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar menyuarakan aspirasi, kini ia berada di posisi untuk mewujudkan perubahan secara nyata. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Tanggung jawab yang diemban tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga menyangkut kehidupan jutaan orang. Setiap keputusan memiliki dampak yang luas, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan matang. Ganjar memahami bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang kepercayaan. Kepercayaan dari rakyat adalah amanah yang harus dijaga. Oleh karena itu, ia memilih pendekatan yang berbeda, memimpin dengan hati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang terbuka dan komunikatif. Melalui berbagai cara, termasuk media sosial, Ganjar berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat. Ia membuka ruang dialog, menerima kritik, dan merespons keluhan secara langsung.
Baginya, komunikasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Salah satu ciri khas kepemimpinannya adalah kebiasaannya turun langsung ke lapangan. Tanpa banyak protokol, ia mengunjungi pasar, sekolah, rumah sakit, hingga desa-desa terpencil. Ia ingin melihat sendiri kondisi yang sebenarnya, bukan hanya laporan di atas meja. Dalam setiap kunjungan, ia tidak hanya datang sebagai pejabat, tetapi sebagai pendengar. Ia berbincang dengan pedagang kecil, mendengarkan keluhan tenaga kesehatan, dan menyapa para pelajar. Interaksi ini menjadi sumber inspirasi sekaligus bahan evaluasi bagi kebijakan yang diambil. Namun memimpin dengan hati bukan berarti tanpa tantangan. Banyak keputusan yang harus diambil dalam situasi sulit. Ada kalanya kebijakan yang dibuat tidak dapat memuaskan semua pihak. Kritik pun datang dari berbagai arah. Ganjar menyadari bahwa dalam kepemimpinan tidak ada keputusan yang sempurna. Yang terpenting adalah niat dan upaya untuk memberikan yang terbaik. Ia belajar untuk menerima kritik sebagai bagian dari proses, bukan sebagai hambatan. Di tengah berbagai tantangan, ia tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia percaya bahwa pemerintahan yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Perubahan mulai terlihat. Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan responsif. Masyarakat merasa lebih didengar. Kepercayaan perlahan tumbuh, bukan karena janji, tetapi karena tindakan nyata. Ganjar juga menaruh perhatian besar pada generasi muda. Ia percaya bahwa masa depan Indonesia berada di tangan mereka. Melalui berbagai program, ia mendorong pendidikan, kreativitas, dan inovasi. Ia ingin menciptakan ruang bagi anak muda untuk berkembang dan berkontribusi. Baginya, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tetapi dari seberapa banyak kehidupan yang dapat diperbaiki. Ia ingin meninggalkan jejak yang bukan hanya terlihat, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Bab ini menggambarkan fase di mana kepemimpinan diuji dalam tindakan nyata. Sebuah perjalanan tentang bagaimana kekuasaan digunakan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani. Sebuah bukti bahwa memimpin dengan hati dapat membawa perubahan yang berarti. Perjalanan kepemimpinan Ganjar Pranowo tidak selalu berjalan dalam keadaan yang ideal. Ada masa-masa di mana tantangan datang silih berganti, menguji keteguhan, kesabaran, dan integritasnya sebagai seorang pemimpin. Di tengah dinamika pemerintahan, berbagai persoalan besar muncul, mulai dari tekanan ekonomi, bencana alam, hingga krisis kesehatan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Setiap situasi menuntut keputusan cepat, namun tetap harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dalam menghadapi kondisi sulit, Ganjar memilih untuk tetap hadir di tengah masyarakat. Ia tidak bersembunyi di balik meja kerja, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Baginya, kehadiran seorang pemimpin di saat krisis bukan hanya simbolis, tetapi juga memberikan kekuatan moral bagi rakyat. Salah satu ujian terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebijakan dan kemanusiaan. Dalam situasi tertentu, keputusan yang diambil mungkin terasa berat bagi sebagian orang. Namun, Ganjar berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berlandaskan pada kepentingan bersama. Ia juga menyadari pentingnya kolaborasi. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja sendiri. Dalam menghadapi krisis, ia menggandeng berbagai pihak, tenaga kesehatan, relawan, komunitas, hingga sektor swasta. Bersama-sama, mereka berusaha mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Di tengah tekanan, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Ganjar berusaha untuk tetap terbuka kepada publik. Ia menyampaikan informasi secara jujur dan transparan, meskipun tidak selalu mudah. Ia percaya bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan. Namun, tidak semua orang dapat menerima setiap keputusan yang diambil. Kritik bahkan tuduhan menjadi bagian perjalanan. Ada kalanya ia harus menghadapi opini yang berseberangan, baik dari masyarakat maupun pihak lain. Alih-alih menghindar, Ganjar memilih untuk mendengarkan.
ia mencoba memahami sudut pandang yang berbeda dan, jika diperlukan, melakukan evaluasi. Baginya, kepemimpinan adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Di sisi lain, ia juga berusaha menjaga semangat masyarakat. Dalam situasi sulit, harapan seringkali menjadi hal yang paling berharga. Melalui berbagai pesan dan tindakan, ia mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan saling mendukung. Ganjar percaya bahwa setiap krisis membawa pelajaran. Dari setiap tantangan, ada peluang untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Ia menjadikan setiap pengalaman sebagai bekal untuk memperbaiki kebijakan dan pendekatan di masa depan. Perlahan, berbagai upaya mulai menunjukkan hasil. Masyarakat mulai bangkit, aktivitas kembali berjalan, dan harapan kembali tumbuh. Semua ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui kerja keras dan kebersamaan. Bab ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati diuji bukan saat keadaan mudah, tetapi ketika menghadapi kesulitan. Bagaimana seorang pemimpin tetap teguh, tetap hadir, dan tetap berusaha memberikan yang terbaik. Perjalanan ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap tantangan selalu ada harapan yang bisa dijaga. Dan selama harapan itu ada, langkah untuk Indonesia yang lebih baik akan terus berjalan.